mau cerita ini. Hari itu Selasa, tanggal 3 Mei 2022. Ini hari pertama saya keluar dari rumah selama menjalani perawatan di psikiater. Karena setelah kecelakaan itu saya sangat depresi dan awal Mei itu sudah masuk saya pertama kali keluar dari lingkungan rumah saya. Waktu itu hari Selasa adalah hari pertemuan saya untuk konsultasi ke psikiater Dr. Ever. Saya putuskan untuk mencoba berani keluar sendiri, mengelilingi ibu kota Jakarta ini. Waktu itu saya tidak ada teman yang bersama-sama ketika saya keluar di masyarakat umum begitu. Saya rasa sendiri, saya bisa coba untuk melawan. Daripada terus depresi dalam rumah, saya keluar sesuai dengan anjuran dari Dr. Ever, psikiater saya. Sore-sore, siang menjelang sore saya berangkat. Stasiun terdekat dari rumah Paman Buyung di Kebayoran Baru itu stasiun Kebayoran. Saya menuju ke stasiun Kebayoran menggunakan mobil angkutan umum. Setelah sampai di stasiun Kebayoran, saya turun, saya gunakan tongkat ini. Tongkat satu demi satu saya jalan pelan sambil saya latih seperti apa saya bisa kuat jalan dengan tongkat. Kau tahu dong, kaki saya tinggal satu ini, kaki kiri jadi tumpuan, sedang sebelahnya ingin saya pakai dengan tongkat. Jalan, saya masuk pintu loket, kemudian kartu itu saya cek ke petugas, sudah itu petugas membolehkan saya masuk. Baru saya jalan 2 langkah, petugas di pintu masuk itu bilang, supaya saya nanti bisa masuk lewat jalan tengah. Saya kira apa? Ternyata dibilang lagi, nanti bilangnya sama petugas di sana, biar dibantu. Oh ya, saya baru paham. Saya jalan terus sekitar 10-15 langkah. Sana sudah ada pintu kecil. Saya sempat toleh-toleh, karena kalau saya jalan lurus ini, jalannya tangga ke bawah. Ternyata di sebelah itu ada jalan kecil. Nah, di situ 2 petugas satpam sudah menunggu saya. Satu orang datang ke saya, dia bukakan pintu. Petugas satpam ini lengkap pakaiannya, seragam seperti itu. Satpam tulisannya di belakang punggung. Terus satu orang satpam ini bukakan saya pintu, kemudian saya boleh masuk, kemudian saya jalan lewati rel itu. Pelan-pelan saja katanya. Saya jalan pelan. Depan situ ternyata ada pegangan jalan seperti besi jembatan begitu ya. Saya pegang dengan tangan kiri, jadi bantuan saya untuk bisa mengayunkan kaki ini, sehingga yang dengan tongkat tidak terlalu capek menopang badan saya di sini.
satpam itu ramah sekali. Tidak banyak omong tapi ramah. Salah satunya mereka di depan sudah menunggu. Dia bawa handy talkie kayak untuk telepon begitu yang ada antenanya di atas. Telepon ya kayak kotak-kotak begitu dengan petugas satpam yang lain. Pakaiannya juga lengkap. Di depannya warna oranye gitu. Di belakang ini ada hijauan. Gagah sekali. Lengkap sampai di sini dengan panjang. Terus dia pakai juga masker yang penutup mulut. Juga di atasnya topi. Saya diarahkan ke jalan kecil oleh petugas yang satu. Oh iya, satpam ini dia juga pakai sepatu boot tinggi segini. Dan saya pakai sepatu biasa saja, sepatu kets gitu. Saya kira gagah sekali ini satpam. Lain dengan saya sekarang ya. Kemudian saya jalan, sudah dekat saya dengan jalur 2, ruang tunggu untuk kereta saya yang akan saya naiki nanti masuk di situ. Setelah itu, tugas tadi yang bawa yang ditoki, diarahkan saya ke kursi khusus. Di situ ada perempuan-perempuan gitu, 4 atau 5 orang duduk di sana. Terus dia datangi perempuan itu, dia bilang, "Permisi kakak." Ternyata itu dikasih buat saya. Saya duduk dan saya baru tahu itu kursi khusus disabilitas. Situ saya baru ngerti kenapa ya. Saya sudah punya sebutan baru, disabilitas. Ya, beginilah saya tidak tahu, bertahu nih sekarang. Ya, tentu dengan kondisi seperti ini saya jadi punya sebutan disabilitas. Saya duduk. Di sebelah saya ini ada perempuan nona-nona begitu. Badannya tegap, pakai baju seragam. Seperti kayak orang mau berangkat kerja begitu. Dia pakai kerudung hitam, tapi menempel kok. Saya sempat dengar dia obrol dengan ibu-ibu di sebelahnya lagi. Nama stasiun yang dia naik, dia mau turun nanti ini ternyata sama dengan stasiun tujuan saya. Di arah gondang dia. Kemudian saya tanya ke dia, stasiun gondang dia. Oh ya, saya juga mau turun di sana, saya bilang begitu. Lalu dia tawari saya, nona ini. Dia bilang, ya nanti sama saya saja. Saya kira apa begitu. Ternyata dia temani saya dalam perjalanan itu. Tapi saya tidak mau tanya-tanya lagi, kayak seperti tidak sopan begitu. Kalau saya mau tanya dia mau kemana atau dia mau kerja apa begitu, saya lihat di pakaiannya itu. Bajunya itu warna abu-abu tua. Abu-abu tua, lengkap dengan lengan panjang, dan dia juga pakai sepatu boots, macam satpam yang tadi itu. Nah, terus tulisan di belakangnya itu kayak ada nama jabatan atau nama divisi tempat dia kerja begitu. Koordinator apa begitu ya. Saya agak lupa. Ya, singkat cerita terus kami menunggu 10 menit. Belum muncul. Yang pertama justru kereta ini mau ke Tanah Abang namanya. Bukan yang itu, kita naiki. Kita tunggu sebentar lagi. 5 menit. Baru datang kereta. Kemudian saya geser sedikit, saya jalan, saya bangun dari kursi, saya jalan ke kanan, terus nona tadi tetap diam, tapi berdiri di depan kursi tadi. Ternyata benar dia mau temani saya, dia geser jalan ke tempat saya berdiri itu. Kemudian dia tanya, "Bisa mas?" Saya bilang bisa.
Kemudian saya naik, dia duluan naik, dia tunjukkan kita lewat jalan pintu yang ini saja. Saya naik ke situ. Intinya sopan sekali nona ini. Dia mau dengan tangan bantu saya, temani saya begitu. Setelah masuk, lumayan tinggi itu, jarak seberangnya, untungnya tidak terlalu berat badan saya. Saya masuk, saya duduk lagi di kursi khusus. Kursi itu ada di pojok gerbong. Nona itu masih berdiri di depan saya tundukkan kepala, saya bilang terima kasih. Ada orang bapak-bapak bangun dari kursi tadi, saya duduk di tempat dia. Kemudian dia berdiri, Nona tadi juga berdiri. Saya angkat kepala, dia anggukan kepala juga. Sebentar saya tunggu kereta jalan. Sudah, saya tunggu saja. Di depan orang-orang lihat saya itu ada bapak-bapak semangat